Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, SC Lovers, berjumpa lagi dengan saya di Spesialis Candles. Salam satu saudara. Ingat ya, kita jangan lupa slogan kita. Kalau ketemu saya di mana-mana, Bang, salam satu saudara. Baik abang kakak sekalian yang saya hormati, kali ini kita baru bisa bikin konten kembali. Seperti pemaparan saya di video yang sebelumnya yang part 6, bahwasanya sekarang ini part yang ke-7 kita akan bahas tentang gap. Banyak orang terkecoh atau banyak orang yang tidak paham bagaimana gap dan seperti apa prosesnya. Nah, yuk simak videonya hingga selesai, dan sebelum kita ke materi intinya, jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Nanti komentar yang positif yang sekiranya mendukung akan saya jawab insya Allah. Oke ya. Oke, sekarang kita sudah berada di depan whiteboard. Mari kita simulasikan bagaimana gap bekerja. Nah, setiap saya bikin konten, selalu saya menarik garis seperti ini. Kenapa bang abang tarik garis seperti ini? Biar mempermudah kita memahami bahwa ini adalah titik keseimbangan atau X plus Y sama dengan nolnya. Ya, itu untuk mempermudah kita menghitung. Jadi permisalan harga bergerak seperti ini, seperti biasa ya, misalnya kemudian naik misalnya, ini kan masih sideways namanya ya, masih bergerak sideways, seimbang pada misi harganya atau track nolnya yang ini. Nah, lantas bagaimana bang ketika ada gap? Permisalan ini kan udah turun, sudah melewati dari misi harganya atau track nolnya. Nah, kalau harga mau bergerak stabil atau seimbang, berarti sekarang candlestick itu harus naik. Misalnya naik seperti ini. Oke, masih belum seimbang, masih harus naik lagi. Ini kan acuan kita ya, bahwa harga itu harus selalu bergerak stabil. Nah, ketika naik di sini langsung gap ke sini bang, misalnya ke sini ya, misalnya gap ya, langsung melewati dari garis ini. Nah, catat, kalau dia naik langsung melewati dari garis misi harga, kalau harga itu akan bergerak normal, ini harusnya turun. Ya, setelah ngegap, lompat ke atas, set, ke sini. Nah, di sini harusnya jadi candle merah seperti ini. Itu kalau harga masih bergerak normal. Nah, lantas bagaimana bang kalau harga tidak bergerak normal atau ini malah menjadi naik? Misalnya di sini ngegap, langsung naik ya, gapnya naik ya. Gap langsung naik seperti ini. Nah, berarti hati-hati, ini adalah perubahan harga yang selalu akan mengejar resisten. Kalau dia di candle berikutnya tidak mampu melewati gapnya ini, maka dia akan terus bergerak menuju resisten. Resisten yang mana? Kita juga tidak tahu. Tetapi di mana nanti dia balik arah, maka itulah misi dari harga tersebut atau resistennya. Jadi sering saya jelaskan di YouTube, kalau perubahan harganya naik maka misinya adalah resisten. Resistennya yang mana kita juga tidak tahu. Tetapi pada saat dia naik, kemudian dia balik arah, tes, maka abang tinggal lihat spion kiri, manakah resisten yang sepadan dengan harga bergerak tersebut. Nah, kenapa saya suruh lihat spion kiri ketika dia turun? Karena ketika di mana dia misinya, di situ mau sideways untuk mensetelkan sebenarnya ya. Makanya dia naik, turun, seperti itu. Nah, sekarang perhatikan, kalau di sini gap up seperti ini atau gap naik dan kemudian dia naik jadi candle hijau,
hati-hati, harga akan bergerak naik. Ya, tapi kalau di sini gap up tapi jadi candle merah, itu harga masih normal. Bisa bedakan? Ya, ini kalau gap up. Sekarang kita bahas bagaimana Bang kalau gap down atau lompatannya itu turun. Nah, oke. Ini bisa dipahami ya. Kita hapus. Misal ini naik, kemudian turun. Turunnya langsung ke gap di sini. Jadi candle merah. Sama, tinggal membalik cerita yang di awal. Kalau gapnya di sini turun kemudian jadi candle merah, hati-hati, dia akan bergerak turun menuju titik support. Tapi kalau gapnya ini gap turun tapi jadi candle hijau, itu artinya harga masih normal atau masih sideways. Karena apa? Masih bergerak di satu titik ini. Ya. Nah, lantas bagaimana Bang kalau dia belum nyentuh? Misalnya seperti ini. Ini kan naik, ya. Kemudian dia gap ke sini, gapnya turun. Seperti ini, langsung jadi candle merah. Wah. Ini ya, kalau saya pribadi langsung saya pukul turun di sini. Karena apa? Kalau ada gap down seperti ini, artinya dia apa ya? Harga yang tadi naik itu adalah sebuah koreksi sehingga harga berikutnya itu harus turun menemui titik support. Entah titik support yang ini atau titik support yang di bawahnya lagi. Tergantung di mana candlestick itu nanti balik arah. Nah, sekarang coba perhatikan. Kita simulasikan gambar yang tadi ya. Lalu di sini naik. Nah, kemudian turun dan kemudian setelah turun seperti ini langsung gap up ya atau lompatan naik dan jadi candle hijau seperti ini. Nah, kalau terjadi seperti ini maka siap-siap kalau sampai terkonfirmasi kemudian didukung oleh signalnya yang juga panjang atas, maka disinilah kita open perdagangan naik karena dia akan bergerak naik menuju resistance. Nah, sekarang perhatikan tadi harga dari sini kemudian dia gap up sampai ke sini. Nah, jarak antara keduanya inilah nanti akan diganti dengan candlestick yang sama panjang dengan besarnya gap ini. Ya. Nah, dan itulah nanti yang kita sebut dengan candle koreksi. Ya. Maka seberapa besar gapnya, maka akan segitu pula candle penggantinya. Oke, abang kakak sekalian, walaupun sepintas, semoga bermanfaat. Jika ada yang belum paham, silahkan tanyakan di kolom komentar. Oke ya, kenapa saya selalu pendek-pendek sekarang bikin video? Karena mayoritas yang ditonton itu cuman 9 menit, 10 menit ya. Jadi percuma saya bikin panjang-panjang video karena di skip-skip juga. Ingat saran saya, kalau abang mau paham apapun yang abang pelajari, jangan pernah skip-skip, biar nyambung terus materinya. Biar kepala abang juga nyambung terhadap apa yang saya paparkan. Oke, sampai di sini dulu dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.